Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, hari ini saya ingin membahas tentang memasak kue. Nah, anak-anak balita, anak-anak TK, bagaimana cara kita mengajarkan memasak kue? Memasak bukan saja yang mengharuskan ada keterampilan khusus, tetapi juga syarat dengan unsur ilmu pengetahuan dan matematika. Dalam kegiatan ini, anak-anak bisa sangat menikmati dan menyenangi seperti kegiatan mengukur, menimbang, dan mengaduk. Mengaduk bahan-bahan kue untuk membuat kue. Dia akan merasa puas akan keberhasilan memasak dan memakan kue buatannya sendiri. Bagaimana caranya kita mengajarkan anak untuk membuat kue? Dalam kegiatan membuat kue, biasanya si anak membantu sebanyak mungkin. Anda bisa menunjukkan padanya cara mengayak tepung. Tepungnya harus diayak dulu supaya tidak ada binatang-binatang kecil yang ada di dalam tepung. Terus dan diperkenalkan baking powder. Masukkan baking powder dalam mangkuk saya sebanyak 1 sendok teh, lalu menambahkan garam, gula. Setelah ditimbang dan diukur. Nah, di dalam kita menimbang, kita menunjukkan kepada anak bahwa ini timbangan ukurannya semana nih. Ini ukurannya 1 ons, berarti 1 ons itu 100 gram. Setidaknya anak-anak mengetahui. Setelah semuanya selesai dia lakukan, Anda bisa menyisihkan mangkuk dan menyiapkan oven di atas kompor. Ambil baskom yang sedang besarnya, lalu pecahkan telur. Nah, dan boleh diperkenalkan telur sebelumnya kepada anak supaya dia tahu bahwa ini telur. Kulit telur itu lembut, licin. Dia akan meraba, dan kita harus memberitahukan harus hati-hati, kalau jatuh telurnya akan pecah dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Biarkan dia mengocok telur. Setelah dipecahkan telur dalam mangkuk atau baskom, biarkan dia mengocok telur, kemudian tambahkan susu, gula. Perkenalkan, ini susu, ini gula. Sementara itu, Anda bisa melakukan kegiatan yang lain seperti melelehkan mentega dalam panci. Di atas api kecil, tuangkan mentega ke dalam campuran telur dan biarkan si anak mengocok lagi. Dalam tahap ini, semua pekerjaan masih dilakukan dengan mixer. Terkadang, anak mempunyai keinginan untuk mencicipi adonan mentega dan telur, mungkin tanpa sepengetahuan Anda. Dia akan mencelupkan tangan dalam adonan di mana mixer masih berputar. Nah, untuk mencegah tindakan berbahaya ini, Anda harus tetap mengawasinya dan memberitahukan terlebih dahulu sebelum kegiatan ini berlangsung. Ketika putaran mixer sedang berputar, anak-anak tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam mangkuk, berbahaya. Nanti kalau memang dia ingin mencicipi, kita beritahukan dulu, kita harus mematikan dulu mixernya. Tahap berikutnya, semua pekerjaan bisa dilakukan dengan manual, juga bisa dilakukan dengan menggunakan kocokan telur yang bukan mixer, dan mungkin juga bisa dilakukan dengan tangan. Mungkin pekerjaan membuat campuran tepung dalam campuran telur hingga adonan mengumpal berat dilakukan oleh anak kecil. Agar dia bisa ikut menikmati kegiatan ini, ambil sedikit dari adonan dalam mangkuk kecil, biarkan dia mengaduk-ngaduknya. Jadi dia bisa mengaduk sendiri dan dia akan menikmati bagaimana cara membuat biar tepung ini menjadi kalis. Setelah selesai, Anda bisa memindahkan adonan ke dalam cetakan dan memanggangnya dalam oven. Nah, ini kan dalam proses pembentukan bisa juga dibuat secara manual.
tidak menggunakan cetakan, anak-anak juga bisa membuat bulat-bulat atau sesuka hati dia. Nah, di dalam itu kita bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk dia menikmati bahwa bagaimana cara membentuk kue. Angkat dan biar setelah kita memanggang, ini adonan yang akan dipanggang itu harus tidak dibiarkan anak-anak yang melakukan. Kita hanya menjelaskan kepada anak bahwa kompor ini panas, oven ini panas, dan anak-anak tidak bisa menggunakan karena harus menggunakan dengan menggunakan kain dan penjepit agar tidak terkena sengatan panasnya. Sebelum dipindahkan kerak kerak kawat yang untuk didinginkan. Jadi adonan yang telah masak nanti akan diturunkan dan diberikan kepada anak ketika dia sudah mulai dingin. Nah, apa manfaat bagi anak untuk membuat kue? Selain anak belajar mengukur, memotong, mencampuri, itu di situ ada meremas, membentuk, menghitung. Dia juga belajar mengikuti petunjuk dan melaksanakan secara berurutan. Nah, tentu saja kegiatan-kegiatan membuat kue itu kan ada tahapan-tahapannya yang harus diikuti oleh anak secara disiplin. Dalam kegiatan ini tentu saja dia juga ikut kegiatan harus disiplin di dalam mengikuti aturan-aturan cara menggunakannya. Dalam kegiatan ini hal diperoleh anak yaitu ketaatan menerima petunjuk, kesanggupan kerjasama, serta membangunkan rasa percaya diri anak berhasil mencapai sesuatu. Nah, ini adalah kegiatan sangat menyenangkan bagi anak ya. Mungkin ini saja ya, boleh dibuat di sekolah bersama anak-anak. Misalnya guru memberikan kepada anak adonan-adonan tersebut, lalu dia membuat donat atau membuat bola-bola kecil nanti yang akan jadi donat. Boleh juga adonan itu untuk digoreng atau dipanggang dengan oven. Ini terserah ke guru yang memberikan ataupun dipraktekkan oleh ayah bunda di rumah ya, dan bunda-bunda di rumah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.